colek sedikit aja kan biasa langsung keluar-keluar. Kalau Muslim biasa. Dan baru-baru ini, ya, ini baru kejadian teman-teman, terjadi penolakan pondok pesantren di wilayah Jayapura, di kota Jayapura. Ya, ini langsung dengan PD mereka membentangkan spanduk ya. Kalau kita lihat, kami menolak peletakan batu pertama dan pembangunan pondok pesantren Mambaul Ulum Nur Al Fitrah di perumahan Jaya Abri Entrop, ya, di daerah Entrop. Dan ini langsung yang tanda tekan adalah Ketua Jemaat GKI Penabur, Pendeta Klasina Karma. Ya, kalau teman-teman baca di sini. Bahkan sebenarnya ya, pendirian ponpes tersebut itu peletakan batu pertamanya itu yang ikut dalam peletakan tersebut langsung gubernur loh. Ya, ini langsung gubernur yang udah ikutan gitu, dan semua syaratnya sudah dipenuhi. Ya, syaratnya sudah dipenuhi. Jadi yang melakukan peletakan batu pertama adalah pejabat gubernur Papua, yaitu Muhammad Ridwan Rumasukun. Ya, ini meletakkan batu pertama. Jadi setelah peletakan batu pertama ini, masyarakat menolak pembangunan ponpes tersebut. Ya, kalian bisa lihat Gereja Kristen Indonesia atau GKI Penabur Jaya Asri melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan pondok pesantren Mambaul Ulum Nur Afitrah di perumahan Jaya Asri Entro, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Aksi penolakan terjadi pada hari Minggu 14 Juli 2024 bertepatan dengan acara peletakan batu pertama. Namun acara peletakan batu pertama pembangunan pesantren tetap dilakukan, yang dihadiri dan dilakukan oleh pejabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun hari Minggu. Ya, jadi seperti itu yang sedang terjadi, dan banyak sekali channel-channel Polycarpus yang sekarang menggalang kekuatan dengan mengatakan ini wajib ditolak. Ya, wajib ditolak sebagai bentuk perlawanan kepada Islam yang menolak pembangunan gereja di beberapa daerah. Nah, seperti itu. Jadi di sini padahal yang dibangun ini adalah ponpes, teman-teman. Kita harus bedakan dulu ya antara tempat ibadah dan ponpes. Beda syarat. Kalau tempat ibadah itu SKB 2 menteri harus dipenuhi. Harus ada tanda tangan orang-orang atau jemaat yang ada di sekitar. Sedangkan ponpes itu tempat belajar. Ya, nggak ada hubungannya gitu. Ya, nggak ada hubungannya. Padahal ini juga izinnya sudah lengkap. Ya, dikatakan bahwa mereka membangun pendidikan sekolah sampai hari ini untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi yang namanya tempat pendidikan itu kan, ya kita bicaranya itu kan untuk masyarakat. Ya, jadi aneh sekali kalau masyarakat menolak pembangunan ponpes. Kalau masjid oke lah, kalian mau komplain, misalnya syaratnya belum dipenuhi, ya jemaatnya belum ada, nah, itu masih oke. Tapi biasanya umat Muslim nggak pernah seperti itu. Umat Muslim selalu bangun masjid kalau sudah ada jemaatnya. Karena konyol gitu, ada orang bangun masjid tanpa ada jemaat, nggak mungkin. Kita beda sama kalian gitu. Kalau di sebelah kan karena itu kepemilikannya yayasan atau individual, yang punya gedung, punya tempat itu pendeta langsung. Misalnya dia jadikan rumahnya sebagai gereja. Oke gitu kan. Karena itu ujung-ujungnya ya, mohon maaf kita katakan jadi kayak bisnis. Kalau masjid nggak gitu. Siapa yang mau bangun? Misalnya Bang Handi. Ya jemaatnya cuma Bang Handi sama Kores. Keluarga Bang Handi sama keluarga Kores digabung cuma 8 orang. Terus mereka dua mau bangun masjid gitu, pakai uang siapa? Pakai uang mereka pribadi. Ya kalau bisa sanggup silakan gitu kan. Tapi mereka juga mikir gitu, lu ngapain bangun cuman berdua? Mending sholat di rumah kalau begitu. Nah beda. Kalau mereka belah ini kan memang orientasinya bagaimana supaya orang-orang di sekitar jadi murid, jadi domba. Besok bisa diambil bulu, susu dan dagingnya kan begitu. Jadi memang ada perbedaan di situ. Oke, mungkin sekian dulu prolog dari saya. Ya silakan dilanjutkan. Ya, halo. baik, Bang Kores, moderatorin, Uniri Pak, Bang Handi. Kalau aku noise nggak? Kalau aku jadi moderator noise nggak? Enggak, aman. Oke, baiklah teman-teman, itu sedikit prolog dari Julius ya, dimana ini informasi yang akurat, teman-teman bisa cross check sendiri. Nah mungkin sebelumnya kita harus paham ya, kenapa kita angkat ini. Motivasi kita mungkin berbeda-beda, tapi kalau saya sendiri ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Polycarpus selama ini dengan menuduh bahwa kita umat Islam ini tidak toleransi, tapi justru mereka sendiri yang menunjukkan ketidaktoleransianya, dan mereka tidak punya alasan untuk menolak pondok pesantren karena itu adalah lembaga
lembaga pendidikan. Dan mungkin untuk lebih lanjut kita akan minta pendapat dari guru-guru kita atau para apologet di sini. Di antaranya ada Bang Zuma, Pera, Bang Handi juga. Mungkin ke Bang Zuma dulu ya. Bagaimana pendapat Abang terkait tentang apa yang kita saksikan barusan? Silakan Abang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas keadaan beberapa hari ini saya tidak mengudara bersama dengan sahabat dikarenakan ada beberapa kegiatan yang juga penting. Menyikapi hal ini, kedepannya kita akan mengalami keadaan yang saya rasa jauh lebih berani daripada tindakan yang mereka lakukan hari ini. Apabila negara ini sudah diduduki oleh orang-orang yang sepaham, sekeyakinan, seakidah, seagama dengan orang yang melakukan penolakan terhadap pesantren yang sudah nyata-nyata diresmikan oleh pemerintah setempat, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin jauh lebih besar dari yang kita lihat hari ini. Kalau hari ini umat Islam masih mayoritas, dan mungkin di wilayah atau di daerah penolakan ini terjadi mereka mayoritas, sehingga mereka berani kemudian, karena yang mereka lawan ini adalah pemerintah. Maka ini gambaran, saudara-saudaraku, ini gambaran, sahabat-sahabat muslimku, ini gambaran kenapa kita tidak butuh persiapan untuk sempurna menjadi seperti kalian. Kenapa kita tidak butuh kemudian pemahaman yang begitu sempurna seperti kalian, ilmu yang sempurna seperti kalian, bahasa Arab yang hebat kayak kalian, Ibrani, Yunani, Aramaik. Tidak butuh untuk sampai sempurna seperti kalian untuk kami turun sebagai apologet. Inilah yang kita khawatirkan. Jadi kami turun sebagai pasukan yang kemudian minim ilmu untuk membentengi akidah umat Islam bukan tanpa alasan. Kalian boleh mencerca, kalian boleh menghina, mengumbar aib, mengumbar kesalahan, kehilafan. Tetapi sadarilah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, kalau bukan kita yang akan berhadapan, maka anak, cucu, keturunan kita lah yang akan menghadapi masa-masa sulit itu. Jadi sebenarnya di sini siapa yang musuh? Siapa yang tidak mau terbangun? Siapa yang selalu mau tidur dan hanya mencari kesalahan dan makan daging saudaranya sendiri? Di saat musuh sedang merancang, sedang mengadakan, sedang melancarkan aksi permusuhan terhadap agama kita, ente pade malah sibuk mencari kesalahan dan kekurangan saudara muslimmu yang mencoba untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini keadaan, ini bukan mimpi, bukan cerita, bukan khurafat, bukan hayalan, bukan tahayul. Ini fakta di depan kita. Di negara yang mayoritas umat Islam yang diperjuangkan dengan kalimat Allahu Akbar, kepala pergerakan agama Islam, bangunan-bangunan yang akan didirikan untuk membangun akidah akhlak keislaman masyarakat Indonesia justru dihalang-halangi oleh mereka yang menganut agama warisan penjajah. Kapan kita mau menyadari ini? Kapan? Kapan kita mau tersadari? Kapan? Kalau hanya mencari celah, hanya mencari keburukan, hanya mencari kelemahan antara kita, hanya gara-gara salah paham saja,
gara-gara sumbangan tidak diumumkan saja, gara-gara sedikit masalah, saudara saling gigit satu sama lain tanpa Anda sadari bahwa musuh kita sedang menertawakan dan sedang menari di atas keadaan yang sesungguhnya. Ayo, apa yang kalian rasakan ketika sekolah yang akan membentuk, membangun, mendidik anak-anak kita untuk mengenal Islam, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Al-Quran, untuk mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, justru dilarang kemudian untuk dibangun. Kalian mau ngapain? Hei, kau yang mengaku aparat, yang mengaku dirimu lebih hebat daripada Satpam, yang hanya ribut dengan kata baptis dan wudu. Woi, kau kemana? Itu wilayahmu tuh, wilayah tugasmu. Apa yang kau lakukan dengan keadaan itu coba? Apa? Tidur, coli, 501, menghayal. Itu aja yang kalian kerjakan. Itu yang kamu lakukan. Baptis, wudu, ribut. Nama Allah dicatut, dikatakan Allah punya anak. Allah punya anak digantung, dibunuh, diludahin, ditampar, ditelanjangin. Monyet! Kau diam. Kau mencari kemudian kelemahan saudara-saudaramu sendiri. Kau makan pahanya, kau isap matanya, hanya karena kesombonganmu memiliki ilmu sedikit yang dititip oleh Allah. Subhanallah. Apa tujuanmu sujud? Apa tujuanmu sujud? Apa tujuanmu kemudian untuk belajar memahami ilmu? Ilmumu tidak membawa kau menjadi orang yang baik. Ilmumu justru membawa kau menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling benar, menjadi ahli ilmu, menjadi pakar. Kemudian semua orang salah, dan semua orang ingin kau bentuk menjadi orang yang benar seperti malaikat. Apa? Kamu lihat dalam keadaan seperti ini itu kenapa? Kamu santai dengan keadaan seperti ini itu kenapa? Orang lagi menyuarakan bagaimana melakukan perlawanan terhadap keadaan yang ada sesungguhnya di balik semua layar yang kita lihat. Justru kamu sibuk mencari kesalahan-kesalahan saudaramu sendiri. Ini di depan mata, ini di tempatmu dinas, ini di tempatmu tugas. Mana suaramu? Hah? Mana suaramu? Ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa. Mereka baru berapa persen? Belum juga menguasai pemerintahan. Belum. Tapi mereka sudah berani mengunjukkan diri, berani kemudian melakukan penolakan. Lalu apa nanti Anda tersadar ketika tiba-tiba anak-anak Anda itu kemudian pulang-pulang tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada manusia yang dibunuh oleh orang Roma? Apa nanti itu baru sadar kalau keadaan itu sudah terjadi? Sibuk aja terus mencari kekurangan, sibuk aja terus memamerkan kehilapan saudara-saudara sendiri. Tapi giliran Al-Quran yang dihina, nama Allah dibawa-bawa, tak ada sedikit pun goresan dalam hatimu. Kau merasa nyaman, enak tidurmu. Giliran saudaramu sendiri salah menurut hitungan ilmu yang kamu punya, kamu takar pemahamanmu dengan pemahaman saudaramu sendiri, dan kau anggap itu salah, kau umbar aibnya kemana-mana. Kapan kamu bisa sadar? Coba lihat apa yang terjadi sekarang nih. Lihat, kita masih mayoritas loh. Gimana nanti sepeninggal kita ketika mereka yang menguasai negara ini? Sementara landasan yang ada pada diri mereka itu adalah kebencian. Al-Quran yang menorehkan itu, bukan saya mengada-ngada. Jangan kau pikir lagi, salah kau Suma, salah kamu. Al-Quran mengatakan itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda ankal yahudi walan nasara
hatta tabi millatahum. Jadi Al-Quran menarasikan itu, orang-orang ini tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Qul inna hudallah wal huda. Kata Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Oleh karena itulah saudara-saudara, ya, ini sudah nyata di depan mata kita. Jadi ayo saya menghimbau kepada saudara-saudara yang ada, sahabat-sahabat, jangan kemudian pedulikan orang-orang seperti itu. Tinggalkan aja. Biarkan kemudian mereka hanyut dimakan zaman, diseleksi oleh alam. Konsentrasi kita bagaimana membentengi akidah. Keadaan ini harus kita lakukan perlawanan. Kita lakukan perlawanan dengan cara yang kita punya. Islam harus tegak di Nusantara ini. Islam harus kemudian ditegakkan di negara yang kita cintai ini. Karena hanya dengan Islam bisa mengantarkan negara yang kita cintai ini bisa bangkit sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju. Al-Quran kemudian menyatakan dirinya, Qul huwa naba'un azim. Itulah Al-Quran, adalah berita yang besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Makana liya min ilmi bil malail a'la isyahtasimun. Kata Allah, aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-ma'ul a'la, malaikat, ketika mereka berbantah-bantahan. Ini yang Allah terangkan di Al-Quran. Tentang apa itu? Tentang yang diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Tentang Al-Quran. Ketika pesantren ingin didirikan, berarti ingin menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak Islam. Dan itu pesan Al-Quran kemudian. Tapi kemudian manusia-manusia laknatullah menghalangi itu. Ya, sama halnya dia mengajak perang. Tapi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan segalanya kepada pemerintah. Pesan ini hanya ini kita perlihatkan kepada orang-orang yang mengaku ajaran kasih. Tengoklah saudaramu, katanya ajaran kasih. Ketika umat Islam ingin mendirikan sekolah, ketika umat Islam ingin melakukan pendidikan agama Islam kepada anak keturunannya, Anda menghalanginya. Mana ajaran kasihnya? Woi, mana ajaran kasihmu? Yang senantiasa kau umbar-umbar itu, yang senantiasa kau unggulkan itu, Kristen ajaran kasih. Faktanya, duit-duit kami sendiri, tanah-tanah kami sendiri, bangunan-bangunan kami sendiri, yang mau sekolah juga anak-anak kami sendiri. Kenapa kamu halang-halangi? Hah? Mana ajaran kasihmu? Mana? Buktikan sekarang. Buktikan mana ajaran kasihmu. Ini keadaan, ini fakta yang sedang terjadi di antara kita. Di tengah-tengah kita sedang terjadi bagaimana kemudian pesantren yang didirikan secara resmi pun ditolak oleh kalian. Pikirkanlah itu. Inilah gambaran yang jelas. Kalian masih minoritas sudah kayak begini dakunya. Bagaimana kalau nanti sudah mayoritas? Jadi saya minta kepada pemerintah setempat, kami mohon supaya pembangunan pesantren jangan dihentikan. Ya, karena ini sudah diresmikan, maka ini wajib hukumnya kemudian secara undang-undang tetap berlaku. Siapapun mereka yang menghalangi itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebagai prolog dari saya. Nanti kalau ada lagi kalimat yang dipotong-potong lagi sama orang-orang manusia yang suci ini, panitia-panitia surga yang namanya sudah ada di surga ini, ya itu lagi nanti jadi bahan lagi, jadi bahan baru untuk menista, merendahkan saudara seimannya sendiri. Sementara di wilayah tempat dia bertugas ada pesantren yang kemudian sudah diresmikan malah ditolak untuk didirikan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan kepada host. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Silakan. Mungkin aku tambah sedikit dulu ya, Uni. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa memang ini semua ini kan terjadi karena narasi-narasi kebencian yang terus digaungkan di channel-channel sebelah.
Kita tahu jumlah channel sebelah yang terus menggaungkan kebencian ini kan begitu banyak, mempengaruhi orang-orang Kristen di luar sana yang selama ini diam, yang selama ini ya kita kalau bicara secara kemanusiaan, banyak saudara-saudara Kristen kita yang baik. Ya itu harus kita akui, selama ini baik-baik saja hubungan tersebut. Tapi terus dipanas-panasi, terus diprovokasi, dikatakan Islam menolak di sana sini, pembangunan gereja ditolak, kita harus balas. Lama-lama mereka jadi panas. Inilah yang saya bilang, kita cukup menyayangkan ya. Channel-channel provokator yang menanamkan kebencian dibiarkan bebas, tidak diproses. Padahal itu jelas-jelas membuat perpecahan di mana-mana. Kita lihat berapa banyak channel Polycarpus itu yang selalu menggaungkan, harus ada pembalasan. Bahkan baru-baru ini viral juga, bagaimana mereka begitu marah. Angka Islam di wilayah Mentawai itu naik. Yang sebelumnya di bawah 20%, sekarang sudah tembus 23%. Dan mereka menyalahkan bahwa Pemprov Sumatera Barat itu pilih kasih, dibilang. Banyak PNS-PNS yang dikirim itu Islam, mempengaruhi jumlah. Banyak PNS yang dikirim nikah dengan warga lokal, sehingga banyak orang Mentawai pindah menjadi mualaf. Mereka marah. Mereka menyerukan agar Mentawai menolak Islam. Dan mulai kemarin ada selebaran untuk menolak agama Islam di Mentawai. Dikatakan bahwa orang Mentawai sudah beragama. Jangan lagi tawarkan Islam. Halo, bagaimana dengan agama Islam yang sudah mayoritas di Indonesia, tapi masih kalian tawari agama? Berapa banyak misionaris yang turun ke daerah-daerah Muslim, daerah-daerah pedalaman desa-desa kita yang tidak terjangkau akses informasi, yang mereka pikir, wah kalau mereka lakukan nggak ada yang tahu. Padahal informasi itu selalu masuk. Bagaimana mereka berupaya mempengaruhi saudara-saudara kita? Itu orang sudah beragama juga. Kecuali itu orang-orang yang nggak punya agama, yang mungkin seperti orang pedalaman Amazon gitu ya, yang masih kanibal, masih mempersembahkan orang supaya turun hujan. Nah, itu boleh kalian ajak untuk beragama Kristen. Tapi yang kita lihat, orang-orang yang diajak untuk pindah keyakinan, itu rata-rata sudah beragama semua. Dan agamanya agama yang diakui oleh negara. Silakan dicek ya. Saya dari kemarin men-challenge saudara-saudara Kristen. Kita boleh nih, sama-sama ke lapangan kita survei. Kita tanya kepada orang yang beragama di luar Islam dan Kristen. Kita tanya sama yang Buddha, sama yang Hindu. Pernah nggak saudaramu, temanmu yang Islam ngajak kamu ke masjid, ngajak kamu pindah agama jadi Islam? Silakan dicek. Bagaimana dengan yang mengajak ke gereja? Hampir rata-rata teman-teman saya ya, yang saya tanya, yang dari agama Buddha, dari 10 orang, setengahnya pernah diajak untuk ke gereja. Itu faktanya. Dan kita lihat upaya mereka untuk terus mempengaruhi saudara-saudara kita, mengajak orang pindah keyakinan. Ya, bagaimana supaya membentengi daerah-daerah yang sudah mayoritas supaya jangan jadi Islam. Mereka pinginnya seperti itu kan, pingin nyerang tapi nggak pingin daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim itu jadi Muslim. Aneh sekali. Kalau gereja nggak dikasih bangun, itu lantaran memang nggak punya izin. Menyalahi aturan pemerintah, disalahkan Islam, kan konyol. Belum lagi banyak pendeta-pendeta yang juga sudah bersaksi, pendirian gereja biasanya yang menolak adalah pendeta dan gereja setempat yang sudah berdiri di sana, takut ada persaingan, sehingga ditolak. Sudah banyak pendeta yang bersaksi seperti itu, silakan dicek. Tapi selalu dituduh apa? Wah, Islam itu yang melarang. Islam takut dengan gereja, Islam takut dengan babi. Halo, apa yang ditakutkan gitu? Memangnya kalian kuman? Ya, seperti itu sih. Ya, mungkin silakan Uni Rifah ditambahin. Ya, oke, itu tadi dari abang kita dan juga dokter Akal, apa yang memang harus ditanggapi dari pihak kita. Cuman kalau bagi saya sebagai moderator malam ini, sebelum saya serahkan ke Pera, sedikit dari saya bahwa demi Allah, demi Rasulullah, andai pun kalian mencincang-cincang tubuh saya, andai pun kalian membuka seluruh aib kami, mulai dari saya dilahirkan ke dunia hingga detik ini, jangan bermimpi kalian, saya berhenti, jangan pernah bermimpi. Tidak
akan pernah Uni Rifa berhenti berapologet, maju ke depan menyuarakan apa yang sudah saya pelajari. Andai pun seluruh tubuh saya kalian pajang di hadapan seluruh manusia, demi Allah, demi Rasulullah, mati pun saya tidak akan pernah mundur. Lebih baik saya mati ketimbang saya biarkan kalian pemakan babi dan anjing menyuarakan penyesatan dan memberitakan apa yang kalian dustakan kepada saudara-saudara kami. Demi Allah, lebih baik saya mati. Dengar kalian ya, tidak akan pernah saya akan berhenti. Dengar kalian itu. Silakan Perah. Yaks. Mungkin sebelum ke Bang Perah Istar, ke Bang Handi dulu. Bang Handi, monitor. Bang Handi. Ya, jauh dari perangkat mungkin ya. Bang Perah Istar, Bang Kores, lanjut. Bang Kores. Loh, kok di semua unik? Ya, ini ada Ustadz Yusuf dan Bang Mahadewa. Kasih kesempatan Ustadz Yusuf dan Bang Mahadewa sebelum Perah dan Bang Handi mungkin mempersiapkan YouTube mungkin. Silakan mungkin ke Bang Ustadz Dewa, Yusuf dulu Ustadz Yusuf, mungkin. Assalamualaikum. Dan Bang Dewa. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Dewa, assalamualaikum. Bang Dewa monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Ya, silakan kalau mau menambahkan. Silakan Pak Yusuf PA lagi. PI, silakan. Ente duluan bang. Wah, gitu. Tapi sepertinya sudah lengkap ya, sudah tadi semua sama Bang Juma gitu ya. Dijelaskan begitu lantangnya suara Bang Juma. Kami tetap akan selalu di belakang Bang Juma ya. Dan orang yang tidak menyukai yang namanya dibangunnya masjid, ya itu tandanya orang itu jelas-jelas iblis. Dan iblis ini memang sulit untuk dilawan ya. Jadi jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu gitu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis pandai merangkai kata. Satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati, karena iblis tidak memiliki itu. Tetapi dalam hal ini, memang sesuai dengan apa yang Bang Juma katakan, memang kita tidak bisa diam gitu kan. Kita harus melawan ini Bang. Harus melawan dengan peristiwa ini. Kok begitu luar biasanya mereka ya. Mereka berdiri di tengah-tengah mayoritas Islam, tetapi mereka melakukan hal seperti ini. Ini adalah ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh mereka. Sementara yang membunuh Tuhan mereka itu bukan kami loh sebagai umat muslim. Bukan. Kami nggak pernah membunuh Tuhan mereka. Mereka dibenci sama Yahudi. Yahudi meludahi mereka. Bahkan ibunya sendiri dikatakan sebagai anak zina. Ini Yahudi loh. Bahkan orang Yahudi mengatakan kalau Yesus itu dibakar di kotoran tinja. Tapi bencinya sama Islam. Ini gak nyambung gitu. Ujaran kebencian mereka itu ternyata bukan terhadap manusia saja. Bahkan kepada Tuhannya sendiri tanpa mereka sadari, mereka sudah benci sama Tuhannya. Tuhannya dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhannya tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Tuhannya diperolok-olok sama mereka. Tapi yang dibenci Islam. Justru Islam datang itu untuk meluruskan mereka gitu kan. Tapi begitu luar biasa ya bencinya sampai ke tulang-tulang sama Islam. Agama manapun juga tidak ada yang benci Islam. Hindu tidak pernah benci Islam. Buddha tidak pernah benci Islam. Yang benci Islam itu adalah Kristen. Sementara Islam datang itu untuk memuliakan yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Tanpa mereka sadari, mereka sedang melecehkan Tuhan mereka, mereka sedang memperolok-olok Tuhan mereka, dan mereka sedang membenci diri mereka sendiri. Mereka itu ibaratnya apa ya? Punya penyakit hati. Punya penyakit hati mereka itu. Islam tidak punya masalah dengan mereka. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan mereka. Allah pun tidak punya masalah dengan mereka. Mereka sedang bermasalah sama hati mereka. Terakhir dari Dewa, drama manis yang mereka mainkan ketika di dunia, Allah akan balas dengan azab sadis yang amat menyakitkan nanti di akhirat. Mungkin itu aja.
Silakan. Silakan Ustadz Yusuf. Tapi sebelumnya Kang, saya turun dulu ganti akun ya, ganti HP maksudnya. Silakan Ustadz Yusuf, saya nih lagi habis ini. Nanti Alvin naikkan. Ustaz Yusuf, Assalamualaikum. Silakan Ustaz Yusuf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Kita mengetahui di Papua tersebut memang mayoritasnya adalah ya kaum sebelah ya, yang menggembar-gemborkan ajaran kasih yang hanya sebuah teori, tetapi tidak dengan prakteknya. Kita sebagai umat Islam jangan takut untuk melawan seperti itu, karena pesantren yang dibangun tersebut itu sah menurut hukum yang berdiri di negara ini. Makanya diletakkan batu pertama, gubernurnya juga meletakkan, dan bagi yang melawan, maka silahkan untuk dipenjarakan. Bagi yang menolak, silahkan untuk dipenjarakan. Kita memang minoritasnya di Papua itu adalah Islam, kebanyakannya Kristen. Tetapi secara teori, ajaran mereka tidak mereka praktekkan di daerah mereka sendiri. Nanti kalau di daerah lain, di Jawa atau di Kalimantan, gereja mau dibangun, kita tolak, mereka paling merasa terjolimi. Sedangkan kita mau bangun pesantren atau masjid, sampai dibakar masjid di Papua itulah. Jadi umat Islam tidak boleh diam, umat Islam tidak boleh tunduk, umat Islam harus melawan, karena pembangunan pesantren tersebut sah secara hukum. Biarkan orang-orang yang ada di TikTok ini, di YouTube ataupun di Facebook yang merongrong para debater di sini, udah biarkan munafik-munafik seperti itu. Gak perlu kita gubris. Ayo kita fokus untuk berdakwah, untuk ikhlas menjalankan agama yang kita anut ini. Mari kita tegakkan sesuai apa yang dikatakan Bang Zuma. Tegakkan Islam di Indonesia ini, termasuk di daerah Papua. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Sisanya sudah dilengkapi tadi oleh Uniripa sama Gurunda Zuma. Silakan host. Baik, Uniripa. Oke, sambil nunggu ya. Ya. Diskusi Kores. Jadi nanti banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Terus apa yang bisa kita lakukan, kan begitu? Ya, yang bisa kita lakukan adalah terus menyuarakan teman-teman. Ya, jadi setiap ada berita kita bisa lihat bahwa ada ketimpangan. Kalau contoh nih, tempat ibadah ataupun rumah orang Kristen yang dijadikan gereja secara ilegal itu didatangi oleh masyarakat Islam, ya, oleh masyarakat setempat yang menolak, itu biasanya beritanya luar biasa, digoreng sampai gosong. Tapi entah kenapa, kalau yang ditolak itu adalah masjid, ponpes, ini beritanya adem ayem nih. Bahkan kemarin ya, viral itu. Gereja diserang. Ya, gereja diserang teman-teman. Langsung beritanya heboh, wah gereja diserang gitu kan. Seakan-akan ingin menuduh umat muslim yang melakukannya. Tapi begitu ketahuan, yang melakukannya rupanya dari gereja yang lain. Ya, dari gereja yang lain. Langsung beritanya hilang semua teman-teman. Bahkan pelakunya sampai detik ini nggak ditangkap, belum ditangkap. Luar biasa. Jadi memang, ya kita harus akui, kita jumlahnya banyak, mayoritas. Tapi secara pengaruh, secara power, ya kita masih di bawah. Itu fakta. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita gunakan kelebihan kita jumlah kita. Ya. Walaupun mungkin semua kecil-kecil, tapi kalau semua bersatu ya kita bisa menang. Caranya ya udah. Setiap ada berita apapun bantu share. Setiap ada informasi apapun share, kasih tahu kepada teman-teman. Dan kita bersyukur. Berkat banyaknya Polikardo sekarang, kesadaran umat muslim makin naik. Makin tinggi. Kalau zaman dulu, saya ingat sekali ya, banyak sekali orang-orang awam itu yang menolak. Ada yang namanya diskusi lintas iman. Komplain, mereka WA, bilang ngapain bahas agama seperti ini, nggak bagus. Ya janganlah gitu. Tapi sekarang mereka lihat bagaimana agama Islam diserang. Saya bahkan bersyukur ya, waktu Gilbert Lumondong kemarin viral, walaupun dia tidak ditangkap, tapi minimal dengan viralnya dia, orang tahu gitu. Ternyata di gereja itu suka. Banyak pendeta yang mengolok-olok agama Islam. Suka mereka mengolok-olok. Jadinya orang-orang Islam di luar tahu gitu.
bahwa ternyata ya kita yang diserang gitu. Karena selama ini ada di otak mereka bahwa wah itu banyak yang radikal, wah kalau udah bahas agama tuh Islam yang radikal, ya yang menolak pendirian gereja itu Islam radikal gitu kan. Padahal dia sendiri pun Islam gitu, menuduh saudaranya sendiri itu sebagai Islam yang tidak toleransi. Nah, ini kan konyol. Tapi makin banyak Polycardos ini membuka mata orang-orang. Kita bisa lihat di YouTube pun tontonannya kan dari jumlah penonton naik. Artinya kesadaran umat muslim itu makin tinggi. Dan kita bersyukur. Ya, untuk itu kita harus gaungkan terus tuh. Kasih lihat kelakuan Polycardos itu seperti apa. Biar umat muslim di luar tahu yang kita lawan ini siapa gitu. Jangan dikiranya ya kita itu cuman sekedar ya lucu-lucuan, ya sekedar cuman cari gara-gara gitu. Nah, ini yang perlu edukasi kepada masyarakat, dan saya harap teman-teman bisa bantu dengan cara share, ya dengan cara memberitahukan kepada orang-orang di luar sana sebenarnya apa yang kita hadapi, apa yang direncanakan oleh pihak sebelah. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ya, lanjut, host. Ya, mungkin dari Perah kalau sudah bisa monitor Perah. Koresnya lagi keluar sama Ustaz Alip. Biasa, lapar tengah malam. Silakan, Bang Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang manusia itu memang kadang lupa kalau dirinya adalah manusia. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia berbuat sesuatu, dia tidak mengukur dirinya dulu. Cenderung teriak-teriak bahwa ada tikus di luar rumah, padahal tikusnya berasal dari rumahnya sendiri gitu. Ada sampah di luar, pada sumber dari sampah itu dari rumahnya sendiri. Padahal sudah ada hukum yang mengatur bahwa tidak boleh asal bicara tanpa ada landasan hukumnya. Ya seperti bagaimana izin mendirikan suatu rumah ibadah kan jelas di situ ada SKB 3 menteri. Ya begini juga pembangunan pesantren. Ya kalau sudah memenuhi syarat semuanya ya buat apa diprotes ya. Inilah mereka ketidakadilan. Tidak satu pun orang yang sebelah sana berteriak membela, berteriak memberikan reaksi. Bahkan mereka bersatu padu dalam hal apapun itu gitu loh. Kalau dia terzolimi, kami minoritas. Kalau dia bertindak, kami yang benar. Jadi memang umat Islam ini sebagai dakwah yang memang harus disampaikan sih. Kadang-kadang kita perlu bijak, ya kadang-kadang perlu memang kita tingkatkan aksennya sedikit begitu. Contohnya ya, kita cek. Kita selama ini bagaimana memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Terutama guru-guru kita. Ada Bang Juma, ada Bang Dewa, ada Ustaz Yusuf, ada Bang Nandar, ada Ustaz Sugi, semuanya lah. Bukan hanya dengan konten YouTube, tapi isinya adalah berkat ini semua kan banyak yang kembali ke Islam. Bagaimana kita protes LAI terjemahannya sangat menista. Bagaimana kita protes LAI sampulnya diganti ya dari Bible menjadi Alkitab, kata Theos diganti menjadi Allah, Allah itu roh melayang-layang, Allah anak. Ini yang sering dikumandangkan. Bagaimana Bang Juma mengedukasi mereka. Alhamdulillah hasilnya banyak ya kok yang kembali ke Islam. Tapi anehnya lagi, ada yang mengkritik, ada yang ingin menghentikan dakwah itu dari lingkungan sendiri. Kalau dia sendiri nggak bisa apa-apa. Nah ini yang perlu kita luruskan. Apa yang telah Anda berikan terhadap agama ini kan gitu. Kenapa saudara Anda yang berjuang, Anda merasa sakit hati? Padahal Anda sendiri yang sering minta tolong kepada kami. Ada apa ini semua ini? Sekali ditolak permintaannya, sekali tidak iakan di permintaannya, ngambek, mencari pertolongan di luar sana, kemana-mana. Dan untuk itu, mari kita rapatkan barisan. Ada sesuatu kan di belakang layar kita bisa selesaikan dengan baik. Jangan mengkritik di area publik. Jangan seakan-akan sok jago. Itu yang saya pikirkan selama ini. Ada apa dengan kalian?
Tapi apapun yang kalian lakukan ya tetap kita harus maju dong, nggak boleh mundur. Nggak ada urusan mundur. Demi untuk apa? Ya demi untuk kita sasarannya adalah saudara-saudara kita ini yang harus kita edukasi, jangan sampai mereka dimurtadkan secara apapun oleh mereka gitu. Buktinya baru malam tadi ada yang bersyahadat, kemarin ada Andreas bersyahadat karena mendengar diskusi-diskusi ini. Tapi saya belum pernah mendengar karena mengkritik Bajuma, karena mengkritik yang lain. Saya ingin murtad tuh, nggak ada tuh. Karena Banyuma katanya menyamakan wudhu dengan baptis. Saya ingin murtad tuh. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Malah kalau Banyuma yang bicara penontonnya banyak kok. Anda yang bicara malah dibully di bawah. Mestinya introspeksi diri dong. Ada apa ini Anda lakukan? Tapi is okay lah. Saya kembalikan ke topik. Bahwa saudara-saudaraku yang ada di Papua, mari kita saling menghormati. Tanah Papua itu ya tanah Papua adalah Indonesia. Ya mari toleransi antar umat beragama. Kalau memang Anda protes, bolehlah memang pasal 28 boleh mengemukakan pendapat. Tapi jangan karena protesnya berlebihan, akhirnya menimbulkan polemik. Jangan sampai gayung bersambut. Karena Indonesia itu bukan Papua saja. Kita ini semuanya se-Indonesia harus saling menghormati satu sama lain. Gitu ya. Pesantren dilarang. Jelas sekali IMB-nya sudah. Nggak mungkin dong ada peletakan batu pertama disaksikan oleh Musbida. Nggak mungkin dong para Musbida dari gubernuran itu meletakkan batu pertama kalau IMB-nya belum keluar kan begitu. Tapi ini kok GBI ya Bang Julai. GBI itu tadi penabur gitu loh. GBI. Ya GBI penabur gitu loh. Tapi oke itu hak Anda kok, nggak ada masalah. Tapi jangan juga nanti Anda framing kalau ada sesuatu kita juga demo. Gitu loh ya. Jangan sampai media ini juga kadang nggak imbang, nggak balance dalam menyampaikan informasi. Alhamdulillah ya berita ini cepat bersebar ya, kita viralkan bahwa inilah yang terjadi. Ya orang sebelah juga ya bikin reaksi dong. Ada apa? Kemarin ya betul kata Jul ada di Karawang itu. Pertama orang ibadah diganggu. Orang-orang yang nggak ngerti apa-apa langsung main bikin konten. Yang melarang orang rumah ibadah, orang sebelah umat Islam melarang orang ibadah. Ternyata apa? Ya ini urusan intern antara mereka yang ribut. Baru kemarin apa? Kontennya dihilangin, kan malu. Begitu juga di Sulawesi Selatan yang membakar gerejanya sendiri, jamaahnya sendiri, di framing bahwa umat Islam lagi yang melakukan. Ini tidak cek dulu barang itu, langsung main embat. Yang penting apa? Yang penting Islam itu jelek. Islam itu jelek. Semua yang jelek-jelek Islam. Apalagi dia nggak tahu kontribusi umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan ini bagaimana? Yang diusir siapa? Itu loh. Mereka ini tidak suka sama Islam, gitu loh. Tapi kehidupan sehari-hari ke-Islaman. Dia tidak suka Islam, tapi istilah-istilah Islam dipakai, disalahgunakan. Tidak suka Islam, tapi dia menjadi seorang Islam untuk mencari mangsa. Ini ada apa fenomena kayak beginian? Beruntunglah ada kita semua ini, ada media sosial. Biar saudara-saudara kita itu yang ada di mana-mana, yang jarang tersentuh dakwah, ya mari bersatu. Jangan sampai mudah terprovokasi. Semoga kedepannya kita lebih baik. Sebelum bertindak, cek and recheck dulu. Sebelum berbicara, sudah A1 atau sudah menjadi fakta atau belum. Hindari gosip-gosip yang tidak diperlukan. Terutama juga saudara-saudaraku di luar sana, kalau tidak setuju dengan dakwah kami, ya janganlah Anda protes yang berlebihan. Kalau sekiranya ada keliru dari kami, ya tegur aja kami secara baik-baik. Kan masih bisa lewat telepon kok. Kita kan saling masih kenal. Kenapa di area publik dan seterusnya itu? Ada apa gitu loh. Kalau memang ada sesuatu ya hubungi kami lah. Saya humas dari AFI, hubungi saya siap kok menyampaikan kepada siapapun. Tapi kalau bermain sendiri ya hati. Tapi kalau Anda jatuh sakit, hubungi juga kami. Anda terkesan apapun itu, hubungi kami. Habis itu Anda berbicara di luar. Ada apa dengan Anda semua ini? Mari rapatkan barisan, semua kedepannya lebih baik. Makasih.
Sampai jumpa. Lanjut lagi kembali ke host. Oke, itu tadi dia dari Bang Handi. Nah, kalau Perah sudah bisa bersuara, Perah. Sebelum kita lemparkan ke Bang Zuma kembali. Ustadz Alif sama Kores lagi makan. Oke. Silakan kita lanjut ke Bang Zuma untuk memberikan paparan atau kajian pada malam kali ini terkait tentang apa yang kita bahas. Silakan, Bang. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali saya menginformasikan jika sampai ini terjadi benar-benar pesantren ini betul-betul kemudian dihentikan pembangunannya oleh karena penganut agama Kristen, maka saya boleh dong menghimbau juga kepada umat Islam, ketika di sekitar kalian ada didirikan sekolah Kristen, agar supaya juga kita larang juga pembangunannya, gitu ya. Hentikan juga pembangunannya, biar adil kan, gitu. Masakan sekolah yang akan didirikan untuk bagaimana anak-anak Islam bisa belajar kitab sucinya, belajar agamanya, dan itu sudah resmi kemudian dilarang, ya kan? Nah, maka kami juga akan melakukan hal yang sama, bahwa kapan terjadi pemberhentian pembangunan pondok pesantren yang sudah diresmikan oleh pemerintah setempat, maka saya menghimbau kepada umat Islam di seluruh Indonesia, ketika di wilayah kalian akan didirikan sekolah agama Kristen, agar melaporkan kepada teman-teman yang ada di API agar kita turun ke jalan untuk melakukan boikot pembangunan sekolah penyembah Lucifer. Setuju ya? Setuju dong. Setuju. Yang di bawah tulis setuju. Masa kita yang mayoritas di Indonesia ini mau-maunya kemudian dipecundangi oleh mereka yang menganut agama yang dibawa oleh penjajah? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Terkecuali terjadi pemaksaan. Kita memaksakan kemudian pembangunan pesantren di wilayah minoritas Islam, di mana pemerintah setempat tidak menyetujui, ya kita juga tidak akan pernah mengatakan itu melanggar, karena memang tidak disetujui pemerintah. Tapi ini masalahnya disetujui oleh pemerintah setempat, bahkan sudah diresmikan. Peletakan batu pertama, peletakannya sudah diresmikan, sudah diadakan. Nah, apalagi di tempat kita, kalau belum ada persetujuan, ya kita punya hak juga dong. Kita juga punya hak untuk menolak. Kita juga suarakan tolak pembangunan sekolah Kristen dimanapun di Nusantara ini. Apabila ya ternyata betul-betul penolakan mereka itu disetujui oleh pemerintah, atau ada alasan ketakutan terjadi keributan, terjadi kemudian huru-hara sehingga pesantren diberhentikan, maka kita juga akan mengadakan hal yang sama. Agar supaya tidak terjadi huru-hara, maka pembangunan sekolah Kristen itu juga harus dihentikan. Nah, kenapa saya menghimbau ini? Supaya pemerintah mengambil keputusan yang benar-benar kemudian tidak membatalkan apa yang sudah diresmikan, bahwa pesantren itu wajib hukumnya sesuai dengan perundang-undangan didirikan dan dilanjutkan kemudian pembangunannya sampai operasional ya sekolah tersebut, sampai anak-anak kita bisa mengerti Al-Quran di sana, sampai anak-anak yang ada di Papua sana, anak-anak Islam yang selama ini belajar tidak sistematis, bisa belajar di pesantren yang diresmikan ini. Saya kira begitu himbauan dari saya. Jadi apabila, sekali lagi, apabila pesantren yang sudah diresmikan oleh pemerintah ini dihalang-halangi sampai dibatalkan, maka saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Nusantara ini, ketika ada terdengar akan didirikan sekolah Kristen di tempat kalian,
sampaikan kepada kita biar kita turun untuk melakukan demo penolakan terhadap pembangunan sekolah penyembahan terhadap anak manusia. Setuju ya? Setuju dong. Yang di YouTube juga setuju, pasti setuju. Oke, sepakat. Kecil itu mah, kecil. Anda menolak, kami pun bisa melakukan hal yang sama. Anda berani, Anda menghitung, kemudian kami pun akan membilang, kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Ya, meski kalian didukung oleh para munafikun, orang-orang munafik, orang-orang syirik, orang-orang iri dengki, kami tidak akan pernah takut. Nah, termasuk ini saya ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian. Kalau ada akun yang suka memecah belah, menghina para apologet, ya, naik ke dalam di atas komalnya, mempersyaratkan orang-orang yang sudah mengaku Islam kemudian nyata-nyata Islam bersyahadat, lalu kemudian merubah-rubah syahadatnya umat Islam dengan menambahkan kata Yahweh, maka mohon supaya direport aja akun-akun seperti ini. Jangan biarkan mereka beraksi, karena mereka ini hanya berdasarkan cemburu ekonomi, cemburu ketenaran, iri dengki. Mereka hanya ingin pansos, ya, ujung-ujungnya give. Sudah puas menghina agama orang, sekarang yang dituduh kita yang menghina. Sudah puas kemudian melecehkan sembahan orang, sekarang kita yang balik dihina. Bahwa kita difitnah, kita yang menghina, kita yang menghujat. Dia tidak bisa membedakan antara pembelaan akidah dengan menghujat agama orang lain. Dia nggak bisa membedakan. Namanya aja logika, tapi lo gila. Lo tidak punya logika sama sekali. Saya kira begitu ya. Orang yang numpang tenar, orang yang numpang hidup, cari muka kepada orang-orang kafir agar dikasihani. Karena kemarin ketika apa istilah itu, pargoi, dia tidak mendapatkan apa-apa, gipnya juga paling 2.000-3.000 rupiah, tidak bisa beli tusuk gigi, maka dia mencoba dengan cara yang lain, ya, cari simpatik dari yang tadinya dihujat, Tuhannya dihujat, nabinya dihujat, semuanya dihujat, bahkan kitab sucinya diinjak sehina-hinanya. Kemudian manusia Islam adalah mereka yang menginjak kitab sucinya agama saudaranya sendiri. Para apologet Islam yang ada di API itu tidak pernah memperlihatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi anehnya orang yang diinjak kitabnya justru berkongko-kongko sekarang, membuktikan bahwa mereka ini adalah memang golongan orang-orang yang sakit jiwa. Memang cocok lah namanya lu gila. Oke, saya kira begitu teman-teman, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Uni, maaf sebentar, sebelum ke Uni saya sedikit prolog. Gurunda ada satu keluarga, bukan satu keluarga, satu orang yang orang terpelajar, orang yang cerdas, orang yang berpikir, tapi dari Kristen. Ini ngepen banget sama Gurunda, ngepen-ngepennya sama Gurunda. Insya Allah selangkah lagi beliau akan menginjakan kakinya di Islam Gurunda. Tapi amin, ngobrol sama Gurunda. Nanti habis acara ini selesai Gurunda. Orangnya ada di bawah tuh, tapi malu-malu kucing. Ya, lanjut tuh nih. Ada juga yang japri saya di nomor Excel saya. Satu keluarga juga mau bersyahadat, tapi dari kemarin baru saya buka HP, saya telat balas, mungkin belum monitor. Itu yang kemarin saya kirim ke WA Gurunda, yang semalam itu. Oh iya, ini beda lagi. Tapi yang ini mah, tapi saya lihat tadi Gurunda ngelepin pagi-pagi di YouTube itu orangnya. Oh, siap. Malah debat sama Oten. Puniri Pak, lanjut. Ya, Bu sebelum Nora, mungkin Assalamualaikum. dilanjut sama yang lain, saya mau kasih informasi ya, Waalaikumsalam. biar tidak ya, sebelum terjadi lagi apa yang dialami oleh logika si Taufik ya, yang tadinya dia berkata dia membela agama Allah, kemudian berujung menghina agama orang lain, lalu berkongko-kongko dengan orang Kristen. Sekarang dia membuka aib, kata dia mencoba untuk menyerang psikologi para debater. Nah,
ya mengimbau buat teman-teman muslim untuk mensupport. Saya punya web store di mana web itu akan didedikasikan menjadi tempat berjualannya para apologet. Nanti di situ ada Zuma Store, Mahadewa Store, Unirifa Zuma All Shop. Di situ akan ada semua produk para mualaf, produk para apologet, supaya kita membuktikan bahwa Islam ini berdiri dengan harga diri. Kita tidak meminta-minta, kita tidak mengharapkan umat Islam memberikan tangannya. Kita berharap justru meletakkan tangan kita di atas seperti yang dilakukan selama ini oleh abang kita, Bang Zuma. Dan kita berharap ketika kita berdiskusi lintas agama ini, apapun yang Allah berikan itu adalah bonus, bukan menjadi tujuan kita. Maka saya menghimbau teman-teman, insyaallah tanggal 30 website saya akan dibuka dengan nama Mesiah dan Unirifa Store. Di situ akan ada tampilan barang-barang jualan dari Bang Dewa. Beliau menjual kaos, misal nanti ada skincare dari Sadli yang mana nanti sekian persennya akan masuk ke dalam APII sebagai berbelanja sambil beramal. Maka kalian mensupport perekonomian umat, juga menghalangi orang dari kufur atau menghalangi orang menjadi gila seperti logika. Dan insyaallah di website saya itu nanti akan ada author-author yang adalah scholar, dan di mana nanti juga ada para penulisnya termasuk para apologet yang juga akan memasukkan buah pikirannya ke dalam website tersebut. Seandainya ikhwah semua mensupport website dan Allshop itu hanya akan menambahkan, bukan hanya menambahkan finansial, menguatkan finansial para apologet, tapi juga akan mengalirkan dana kepada lembaga-lembaga yang sudah dibawahi oleh guru kita untuk pemberdayaan para apologet dan para mualaf. Niat saya adalah untuk apa? Untuk supaya finansial umat juga kuat, sebagaimana ilmu kita juga harus diperkuat. Karena yang membuat orang seperti logika itu hadir dikarenakan miskin dan lapar, karena butuhnya akan uang. Karena ketika dia tidak punya uang, Rasulullah sudah katakan hari ini dia beriman, besok dia menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka cara mensupport kami para apologet bukan saya sendiri tidak membutuhkan gift, paus atau ya kalau itu adalah bonus, tetapi yang paling saya butuhkan kalian mensupport perekonomian kami dengan cara apa? Support jualannya Bang ada desain itu produk-produk skincare atau baju Bang Dewa atau produk jualannya Kores nanti insyaallah, dan semua apa yang kami upayakan. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Silakan dilanjut. Si Yes. lu gila menitip jualan, katanya jualan aib. Bisa nggak di website? Ya. Ya, Saya mau sapa dulu. Silakan, Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kayak nama di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz kayak nama kan mau naik mungkin ya. Saya sebentar aja. Nggak Enggak, apa-apa. Alpi Ya. nanti gantian dulu ya Alpi, tapi monitor Dewa terus di aja, bawah. Dewa aja turun, nggak apa-apa. Dewa turun. Saya kan Ustaz kayak nama. Kalau misalkan Saya pakai cuma Timo sebentar. Saya cuma mau menyapa-nyapa aja. naik, baik Bunda. kan Bang Zuma Kalau aja lah, misalkan yuk. pakai Timo Turunkan naik, Bang silakan. Zuma aja, yuk. Ya, boleh. Baik, terima kasih banyak pada Enggak bang, bercanda. Nanti saya pergi ke roomnya Bang. Bergoy. Jangan bang, jangan. semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke, Bang. Terakhir Ya, dari Bang Dewa. Dewa. Janganlah mendirikan gereja lagi. Yang ada aja pada dijual. Nggak usah mendirikan gereja ya. Ya itu Bang aja. Dewa, kaos Terima kasih. kita udah siap bangku. Hari Jumat selesai semua hari Jumat. Dicantumkan wajah siapa di situ? Wajah Bunda Nora, wajah Uniripa, wajah Masya Bang Allah. Juma, wajah Dewa. Wajah Bang Dewa nggak usah lah. Nanti ditanya anakku siapa ini, Mak? Nggak tahu juga aku. Ya, Ya, nggak usah lah, Mak. Apa ya? Ya. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kayak nama dikirim permintaan naik Ustadz. Saya sedikit aja ya abangku Bang Ya. Kian Santang, ya Lanjut. Bang Zuma izin, saya sedikit saja ya. Apalagi beberapa minggu ini ya, mungkin beberapa minggu ini dunia apologet ini sekarang lagi dihantam badai dari saudara seiman sendiri. Betul ya Bang Zuma ya, Unirifa ya. Jadi Seiman kita ya. ya Lupa saudara aku. seiman, Udah masih bukan seiman Bang. Oh, Masih seiman. Masih seiman Bang. masih seiman. Masih seiman Bang. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Mending kita Bentar, Ustadz, menghantam yang namanya konten apa sih? daripada saudara Nggak ada. seiman sebenarnya. Jadi makanya
kalau saya lihat ada saudara-saudara kita yang mengatakan bilang logika lebih bagus murtad, Yuni lebih bagus murtad, yang satu itu lebih bagus murtad. Ya saya jujur kalau emosi saya bilang iyalah lebih bagus dia murtad daripada jadi duri kan. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi sih Bang Juma, saya minta sama Allah mudah-mudahan Allah tuh memberikan hidayah ya, karena memang mungkin lagi diuji sama Allah. Ya, ketika ekonomi lagi bobrok, ada satu pengharapan yang dulu diharapkan dari Bang Juma tapi nggak dapat. Cuman masalahnya kenapa sih kita itu jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Allah. Betul ya Bang Juma ya? Iya, betul. Insya Allah nanti kan rezeki dari yang lain lagi. Itu menurut saya gitu Bang Juma. Karena rezeki ini kan datang secara tiba-tiba yang tidak kita ketahui gitu. Allah tuh maha tahu kita tuh memang lagi dalam keadaan susah. Tiba-tiba ada orang yang tidak mungkin kita kenal atau yang kita kenal memberikan bantuan kepada kita. Masya Allah, makanya kalau satu orang itu tidak bisa membantu kita bukan berarti dia tidak mau. Mana tahu ada kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan kita. Ya, tapi manusia itu kan tidak sama sifatnya ya Bang Zuma ya. Jadi saya Bang, saya kadang mirisnya itu saja alasan pertamanya ya. Tapi nggak usahlah sebut namanya siapa. Yang pasti dari Bang Zuma udah tahu siapa. Cuman itu sajalah. Kalau kita sakit hati sama seseorang gara-gara materi, ya satu yang harus kita apakan ke dalam diri kita. Bahwa materi ini tidak menjanjikan kebahagiaan. Memang semuanya pakai materi, tetapi bukan berarti materi itu bisa membuat kita senang atau kaya atau menjadi kepuasan abadi bagi kita. Itu kalau menurut saya. Jadi kita sehat-sehat selalu semuanya yang di sini. Terus saudara-saudara kita yang berjuang menjadi garda terdepan menghantam hujatan. Walaupun sekarang ini sudah banyak juga dari saudara-saudara muslim yang tidak setuju dengan perdebatan seperti ini, tapi saya maklum saja. Kenapa? Karena mereka merasa nanti akan terjadinya perpecahan di antara NKRI ini. Tapi Masya Allah, semoga kita diberikan kesabaran dari Allah ya. Jadi sehat-sehat semua di sini ya, Bang Zuma, Ustadz Yusuf, Bang Handi, semualah yang ada di sini dengan saudara-saudara kita yang di bawah. Saya itu saja yang mau saya sampaikan Bang Kian Santang. Saya orang yang tidak terlalu lama-lama karena saya suka yang cepat-cepat. Nah, nggak bakal jadi anak kalau cepat. Iya pacar si papa jahat ini. Jangan kayak gitu. Ustaz, Saya izin. namanya boleh di tapping lagi nggak di komen biar Alfi tarik ke atas. Ustadz ke nama naik ke atas. Katanya apa? Pribadi privat. Bukan bisa ditarik kok tadi tuh Alfi bisa narik dia tuh. Cuman lagi penuh. Mana tadi? Coba gitu komen ya. lagi. Ini lagi Oke. dicari lagi. Iya, saya izin turun aja nggak apa-apa. Biar sediakan sama yang lain, mungkin ada yang lain yang mau naik. Ya, izin turun semuanya. Sehat selalu ya Bang Zuma, Unirifa, Ustadz Yusuf, Alfi, Andi, Bang Handi, Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada yang masuk, ada KND ini Muslim atau non Muslim. Oh, turun. Bang Kevin naik aja sekarang Bang Kevin. Gak apa-apa naik aja. Non Muslim ya, Kang. Itu yang ngepen ke Gurunda Juma. Oke, silakan buat Bang Kevin naik ke atas. Dan ini kita sudah masuk sesi diskusi ya. Teman-teman non muslim yang ingin bertanya jawab silakan. Sekali lagi saya himbau teman-teman supaya kita tidak kufur karena miskin. Maka mari kita sama-sama, saya pribadi mengajak umat Islam mensupport para apologet untuk mensupport bisnis mereka, jualan mereka yang insya Allah bisa membuat mereka tidak jadi seperti logika ya, yang menggadaikan imannya hanya karena rupiah, membicarakan saudaranya karena rupiah. Nauzubillah min dzalik. Itu saja mungkin, silakan naikkan ke atas umat teman-teman Kristen.
Ya, silakan moderator yang Kristen dinaikin. Ya, moderator. buat teman-teman Kristiani yang ingin bertanya jawab tentang agama Islam silakan naik ke atas. Ini ada Adir nih. Oke, ini Adir ini tadi malam Adir naik lagi. Ya, assalamualaikum. Bunda. Ya, gimana? Calon istriku Bunda tadi malam dia muntah dia muntah dan sakit kepala dia baca Matius 7 dua berapa Matius 7 berapa ya tadi 27 sama 23 dia muntah dia baca kok Yesus dia berdoa. Makanya saya tadi panggil Bunda Dia muntah bukannya berdoa. Dia bilang, iya. Bentar Kang, bentar biar dilanjut. Bentar Adir sebentar tenang, relax. Begini ya ikhwah, beliau ini akun Adir ini itu punya pasangan apa namanya calon istri tetapi agamanya berbeda. Lalu si Adir ini berusaha untuk mengkomunikasikan calon istrinya ini ke kita dengan bertanya jawab Islam. Cuman tadi malam dia muntah gara-gara dia tunjukkan ayat Tuhannya berdoa gitu. Jadi mual dia gitu. Jadi nggak jadi ngobrol sama saya. Silakan majukan saja apa namanya pacarnya itu atau calon istrinya itu Adir. Mudah-mudahan malam ini dia melafazkan kalimat syahadat sehingga Amin ya Allah. Untuk mencerai Uniripa suaranya putus. Silakan majukan saja. Signal saya lagi di jalan Akang. Oh iya. Ya mungkin bisa dihadirkan Bang Adir. Kebetulan ada Gurunda Juma di sini. Bang, begini Bang. Tadi ini Bang saya ke rumahnya baru ada bapaknya sama maknya. Pas saya masuk dia makan babi. Astagfirullah ya Allah. Makan babi. Maka ini iya dia makan tapi ya anungku tidak makan dia Bang. Dan makan calon sedikit saya panggil ayat kita masuk di kamarnya Banjumang sama Universitas apa bilang tunggu masih sakit kepalanya Bunda masih dia muntah masih dia berpikir bilang ayat supaya kalau Allah sudah menghidayatkanmu saya bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah yang kita sembah itu adalah Yudas. Makanya saya bilang begitu Bunda. Di luar Islam kalau meninggal tempatnya neraka jahanam. Jahanam di luar Islam. Bang, jahanam. Ya. Jangan nyindir Bang Zuma lah. Bang Zuma kalau bilang ikang itu Ikang. Gurunda ada temennya berarti ini. Orang Makassar Bang, saya Bang, orang Makassar. Jadi itu Bang, jadi dia bilang oke lah besok katanya besok siang lah baru bisa karena saya tadi bujuk kubujuk ayat masih muntah Bunda demi Allah muntah ilahi ta'ala Bunda semenjak dia baca itu nggak masalah nggak masalah iya makanya dia belum baca itu Amsal pasal 7:18 mungkin lebih muntah lagi nggak apa-apa yaudah. Iya Bunda sudah baca kok tuang kok Yesus berdoa makanya itu di situ lah mulai berpikir Purani jalan dikasih Purani jalan iya Bang jadi mungkin datangkan saja beliau besok biar beliau bertanya jawab tentang Islam itu lebih bagus ya. Oke mungkin begitu saja Bang Adir. Iya Bunda ya Bunda ya makasih banyak Bunda. Iya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu 2 slot kosong untuk umat Kristiani yang ingin membantah argumentasi kami atau ingin meluruskan kami menurut kalian ya. Kalau menurut kalian kami salah, naik ke atas. Kalau kalian jemaat awam bertanya saja. Kalau kalian punya ilmu mari diskusi. Kalau lebih jago daripada kami bantah kami. Tapi kayaknya itu masih ada juga yang Dek, masih ada juga yang lebih hebat dari saya. siapa? Enggak aku Bang, aku. Ku bilang tinggal saya, ternyata masih ada juga. Ku pikir saya lebih hebat dari Abang. Maka serton jaki kita tidak begitu sekali kapam. Kacau. Silakan Alfi dipandu dulu soalnya Uni lagi di jalan ini signalnya putus-putus. Alfi disapa dulu yang 2 itu kalau enggak Alfi nanti dipecat. Aduh ada Bang Juma nih. Ya gimana Bang?
sakit hati juga sama Bang Suma? Cemburu juga? Enggak, Islam ini bang. Iya Islam, tapi cemburu juga sama aku gitu. Iri juga rupanya. Sampai berak pun lupa cebok. Hah? Gara-gara sakit hatinya dan iri dengkinya sama Bang Suma gitu. Udah kalah duluan kalau ada Bang Juma nih. Terus kenapa sebut-sebut nama saya? Kenapa sebut-sebut? Iri juga, cemburu juga? Enggak lah. Dulu. Makanya kalau mau kayak Bang Suma ya baik-baiklah hidup. Belajarlah. Belajarlah. Beli cukur, beli silet untuk cukur kumis aja susah. Iya. Mana nih, gak ada lawannya lah. Abang di mana ini? Abi mana? Di mana bang? Hah? Tinggal di mana? Jawa Barat bang. Jawa Barat, Manado, dekat Palu itu. Naik sepeda pun bisa. Waktu SD bisa aku naik sepeda ke situ. Salah. Jauh. Hah? Jawa Barat. Bang. Bang Abi mana? Apa yang kira-kira menyampaikan? Abang mau kukirimkan ini. Gak ada lawan. Hadiah silet bang. Mau silet? Melayu loh, dikira nggak bisa Melayu. Nangis abang ini loh. Ini Kristennya keluar semua nih. Iya bang. Kristennya lagi dididik sama Tuan Lu Gila. Arishuda. Turun kah? Arishuda, silakan Arishuda. Open your mic kalau nggak kita turunkan. Ayo Arishuda, silakan buka mic. Buat umat Kristiani silakan kalian ke atas. Room ini sepertinya menakutkan buat kalian, tapi tenang aja, kita bisa terapi kalian. Silakan naik. Ini Bang Hanif. Halo, assalamualaikum. Silakan. Moderator nanti yang Kristen dulu ya yang dinaikinnya. Ya, kita prioritaskan 2 slot ini untuk umat Kristiani ya, biar mereka diterapi. Uniri Pak, jangan keras-keras lah. Saya dari Kalimantan. Saya tidak pernah makan ikan. Kalimantan. Silakan yang moderat Afi, naikin yang non muslim aja Alfi dulu Ini ya. ada postal Sirait. Alfi dari tadi nggak ada naikkan orang, nggak tahu siapa yang naikkan. Wah, Kang itu. Nggak tahu moderator. Nggak tahu. Kalau bisa yang muslim tahan dulu dulu ya. Maaf ya saya turunkan. Kita prioritaskan umat Kristiani untuk menunjukkan ajaran kasihnya ya. Moderator yang di bawah ditahan dulu. Atau jangan sembarang naikin orang ya. Saya turunin loh Bang Zuma nanti loh. Roseli, silakan. Iya, assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Suaranya kecil. Iya, waalaikumsalam. Kedengaran Pak? Iya kedengaran ya. Iya kedengaran. Nggak hanya sekilas saja mau menyampaikan apa namanya. Apa tuh Bang? Kan kita dalam berdebat mungkin ada sedikit pembicaraan yang harus kita layani mereka dengan keharmonisan lemah lembutnya kayaknya ya. Oh iya. Namanya soalnya mereka itu kan manusia kalau udah nyasar dari agama dasar yang benar-benar harus disembah tapi udah nyasar, itu kebanyakan dari zaman-zaman Nabi dahulu kala memang sudah ada sejarahnya. Jadi manusia buta mata penerangan pikiran dan mata penerangan hatinya. Makanya semakin kita bicara kasar sama mereka, itu semakin mudah setan itu menggoda mereka. Bahkan mereka bisa Iya. Memang kadangu urunda? Ya. Kadangu. Ya, dengar. Kedengaran. Ya, kedengaran. Jadi sifatnya watak yang dari Kristiani dari semenjak sebelum turun Injil dulu sudah ada sejarah-sejarahnya itu. Wah, hebat kali abang ini tahu Injil sebelum turun. Memang keturunan penyesat. Jadi ibaratnya kalau iblis terlahir dari sebelum ada manusia, mereka juga keturunan itu.
Makanya di saat kita ingin menyadari dia, jangan tersindir dengan suara yang mereka ingin bicarakan dulu. Jadi kita kasih peluang buat dia berhappy. Iya bang, iya bang. Baru kita skak dengan cara-cara keimanan yang sebenarnya. Iya. Oke bang, makasih ya bang. Terima kasih buat abangku. Ya izin saya turunkan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga diberi urapan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Silakan naik ke atas teman-teman non muslim yang ingin bertanya, ingin membantahi Bang Zuma, ingin membantah Pera, naik ke atas. Kalau kalian punya ilmu silakan sampaikan. Kalau tidak punya ilmu tanya aja. Tanya kawan. Tuhan Yesus sayang kalian. Apa? Kok turun? Apa tanya? Apa dia bilang tadi? Tuhan Yesus lancar kencingnya. Maksudnya? Sayang kalian. Oh, sayang kali. Bang Sedan itu tadi Pikir tadi. yang naikin itu. Pikir tadi gini katanya. Ya Tuhan Yesus belum gajian katanya. Naik lagi bang, Alfi yang naikin tadi itu. Naik lagi bang. Aduh sedot WC ada aja kau. Enggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja di atas bang. Naik Kok lagi bang. getar kalian? Kenapa kalian takut di bawah itu? Aku nggak ngapa-ngapain loh. Bang Zuma pun nggak ngapa-ngapain. Kok takut kalian? Bang Zuma lagi buat kopi campur masako itu. Janganlah yang naik, yang muslim jangan naik dulu lah daripada kukunya nanti. Gak usah naik. Jangan naik yang muslim. Woi bandal kali pun kalian. Woi. Gak usah kalian naik. Yang Kristen aja udah. Ih. Ada dua jenis muslim, bukan muslim. Silakan bang. Ada dua. Turunkan Alfi, turunkan. Makasih. Halo Bang Radue. Halo. Aku salah naik, nanti aku kick kalian, berdosaku. Aku salah naik, nanti aku kick kalian, berdosaku. Aku salah naik, Halo Mbak Ama. nanti aku kick kalian, berdosaku. Aduh. Ya, halo Ama, Buka mic. muslim atau non muslim. Halo Ama, muslim atau non muslim. Oke, assalamualaikum. Turunkan Alfi. Aduh kalian ngerjain kami aja. Moderator di bawah ditahan dulu dong. Udahlah, aku mau sedikit kajian boleh nggak Bang Zuma? Iya, silakan deh, silakan. Saya sambil Berdasarkan ya abang bikin ketupat campur ikan aja dulu. Jadi teman-teman ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, Julius itu semua fakta, bahwa lip service yang mereka sampaikan kepada kita itu hanya hoax. Faktanya secara realitas sejarah. Coba perhatikan, coba kalian bayangkan kampung Tuhan mereka sampai sekarang berantakan. Coba kalian perhatikan kampung Nabi Muhammad sampai sekarang menjadi tempat teraman. Bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka ajaran kasih? Hampir berabad-abad lamanya Yerusalem itu digoncang oleh perang. Apa nama perangnya? Perang salib. Tahu kalian perang salib? Tahu kalian inkuisisi? Tahu kalian inkuisisi adalah bagaimana cara tutorial menyiksa manusia dengan cara baik dan benar dan menyakitkan. Lalu kalian percaya dengan kata-kata mereka, kami ajaran kasih? Nothing gitu, dusta. Maka teman-teman, kenapa kita belajar kristologi? Supaya kita paham bahwa apa yang mereka imani itu isinya semua apa? Kebencian. Piu, di-mute dulu. Isinya kebencian. Dari mana Unirifa bisa mengatakan isinya kebencian? Perhatikan, di ajaran kitab mereka dituliskan bahwa bahkan kalau ada yang mukul budak yang bukan dari Ibrani, itu diizinkan asal nggak mati. Lalu boleh membunuh anak kecil. Oh ya, karena ini berisik, mungkin dilanjut dulu Kang. Rame kali pun kayak di pasar. Ya, untuk sahabat-sahabat Kristen yang ada di bawah, yang sekiranya memiliki kapasitas ilmu untuk memberitakan Injil, silakan naik ya. Himbauan terbuka untuk teman-teman
yang di bawah. Ya itu banyak sebenarnya OT-nya. Semalam juga di sini sampai jam 9 pagi tuh. OT-nya ngantri terus dari semalam. Ayo teman-teman silahkan naik ya, bawa ilmu dan jangan lupa akalnya jangan diparkir. Ya lanjut, bukti bahwa Kristen ajaran buatan manusia yang menentang ajaran para nabi Bani Israel. Salah satunya apa? Bagaimana mungkin kalian percaya Tuhan kalian naik ke surga bapaknya nggak bawa mamanya? Kok kayak gitu woi? Alfi lagi cek-cek tamu nih, Kang Santang ya. Mana tahu ada terselip. Oh iya Bang Handi, itu udah standby belum Bang Koresnya Bang Handi? Itu lagi pada di rumah Bang Handi Gurunda mereka. Kalau saya insya Allah besok. Bang Kores. Oh, assalamualaikum. Masuk, masuk. Waalaikumsalam. Oh iya. Woi sakit woi telinga woi, sakit woi telinga woi. Wah, anjir mantep nih. Mic-nya knalpot Mega Pro. Suaranya nih. Kuping sakit woi, Syukurin. sakit kuping woi. Kita bahas apa sekarang? Tadi udah beres yang itu. Ini nunggu. Oh ya udah. Bahas itu tadi lah. Naik sini lu, Tritung goblok. Bukan. Galak. Mana sini? Mana para penyembah hewan laut? Ya noise banget ya. Ompong, selamat malam Ompong. Malam. Kristen apa Muslim Bang? Muslim Bang. Alhamdulillah. Yang mau disampaikan Nanya Bang? dikit aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan murtad bang. Murtad Siap. Tuhannya tukang kawin semua. Iya justru itu pengen nanya. Kalau misalkan kita cosplay jadi Yesus itu penghinaan nggak itu ya? Sukacita. Soalnya kan banyak yang kalau di luar negeri itu main skateboard gitu kan, terus macem-macem lah. Itu aja sih. Oh, nggak tahu kalau kayak gitu bang. Enggak. Itu mungkin bentuk. Enggak, itu bukan menista pera. Kayak mana mau dibilang menista? Tuhan aja cosplay jadi manusia. Aku Tuhan bilang aja sukacita. cosplay jadi manusia. Sukacita itu nggak apa-apa, lakukan aja. Kita dukung, kita support. Siap Uni, nanya aja Uni. Oke, makasih Uni ya, semua ya. Pera noise banget, Kelvin noise banget. Kelvin, ini anak noise banget loh, kuping kita sakit tahu. Silakan. Lu pengen benci Gurunda, bikin masjid, goblok. Lalah, silakan Lalah. Ya, Silaban. selamat malam Kak. Ya, malam Silaban. Dari Kristen ya Bang? Ya, saya non Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan atau mau diskusi? Silakan Bang. Saya mau nanya Bang. Hal utama yang harus saya ambil dulu untuk bisa masuk ke Islam itu apa gitu Bang? Baik, di ini ya Bang, di mute ya Bang. Itu aja Bang. Ada lagi? Bang Kores, diam dulu Bang Kores, noise itu kenceng. Tadi disuruh ngomong, ini mau ngomong nggak boleh ngomong. Itu noise. Apa dulu gitu loh? Apa hal utama yang pertama yang harus saya pegang supaya bisa masuk Islam gitu? Sekarang noise nggak? Nggak aman. Oh iya. Ya kan di suara Bang Kores itu. Iya. Oke. Itu pertanyaannya Gurunda. Yang pertama, akal dulu. Kalau mau masuk Islam itu, yang pertama harus digunakan ini adalah akal. Karena akal akan mengantarkan manusia kepada kebenaran hakiki
atau hakikat kebenaran itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berakal sehat. Dan Islam itu satu paket dengan akal. Al-Quranul Karim